Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-19 Prapaskah yang bersamaan dengan 11 Mac 2026. Saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menenangkan hati kita dan menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan diambil daripada Ibrani 7 ayat 17 hingga ayat 28. Ibrani 7 ayat 17 hingga ayat 28. Di dalam Alkitab tertulis, engkau akan menjadi imam selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Oleh itu, peraturan yang lama telah dibatalkan karena lemah dan tidak berguna. Taurat Musa tidak dapat menyempurnakan sesuatu pun. Sekarang kita diberikan suatu harapan yang lebih baik dan dengannya kita dapat mendekati Allah. Tambahan pula, semua itu disertai sumpah daripada Allah. Apabila imam-imam lain dilantik, tidak ada sumpah seperti itu. Tetapi Yesus diangkat menjadi imam dengan sumpah. Ketika Allah berfirman kepadanya, Tuhan sudah bersumpah dan tidak akan mengubah pikiran. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya. Dengan sumpah itu, Yesus menjadi jaminan suatu perjanjian yang lebih baik. Ada satu hal lagi, imam-imam lain itu banyak bilangannya karena mereka mati dan tidak dapat meneruskan tugas. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya dan tugasnya sebagai imam tidak beralih kepada orang lain. Oleh itu, baik sekarang ataupun selamanya, dia dapat menyelamatkan orang yang datang kepada Allah melaluinya, karena dia hidup selama-lamanya untuk memohon kepada Allah bagi mereka. Dengan demikian, Yesuslah imam agung yang kita perlukan. Dia suci, padanya tidak terdapat kesalahan ataupun dosa. Dia dipisahkan daripada orang berdosa dan dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi daripada langit. Dia tidak seperti imam-imam agung lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban, pertama sekali untuk dosa sendiri dan kemudian untuk dosa umat. Yesus mempersembahkan korban sekali sahaja untuk selama-lamanya ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Taurat Musa melantik manusia yang tidak sempurna menjadi imam agung, tetapi janji Allah yang disertai sumpah dan yang datang kemudian daripada Taurat telah menjadikan anak penyelamat yang sempurna selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman yang diambil daripada Ibrani 7 ayat 17 hingga 28. Tajuk renungan kita pada hari ini ialah Yesus iman darah Melkisedek. Saudara dan saudari, siapakah Melkisedek? Kita telah mendengar nama yang luar biasa ini semalam, dan hari ini sekali lagi orang misteri ini disebut sekali dalam Kejadian 14 ayat 18 hingga 20, di mana dia dipanggil sebagai Raja Salim dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Kemudian kira-kira 1000 tahun kemudian, Daud telah menulis sebuah mazmur di mana Yahweh menyatakan bahwa Mesias akan menjadi imam selama-lamanya seperti Melkisedek. Seperti Yesus, Melkisedek adalah raja kebenaran dan juga raja kedamaian. Alkitab tidak menyebut kelahiran atau kematiannya. Jadi dia telah menjadi gambaran seorang imam yang tanpa permulaan dan pengakhiran, yang menunjukkan kita kepada Yesus, imam abadi yang sejati. Sebagai imam dalam tartil Melkisedek, Yesus membawa perjanjian baru antara kita dan juga Tuhan. Perjanjian lama di bawah Harun dan keluarga imamnya lemah dan tidak dapat menyempurnakan apapun. Tetapi perjanjian baru berdasarkan pengorbanan Yesus yang sempurna memberikan kita datang terus kepada Tuhan. Perjanjian lama memang mempunyai ramai imam karena mereka adalah manusia dan telah mati. Jadi mereka harus terus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri dan untuk orang lain. Tetapi Yesus satu-satunya imam yang hidup selama-lamanya, berdoa untuk kita dan menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya melalui pengorbanannya yang sempurna di kayu salib. Mari kita renungkan lebih dalam lagi renungan pada hari ini. Apakah yang memberi kita harapan atau apakah yang telah Anda taruhkan harapan Anda? Jika Anda terus mempercayai
Jika Anda terlalu mempercaya pemimpin manusia atau bergantung pada usaha kita sendiri, adakah Anda akan berpaling daripada cara perjanjian lama itu dan berpaling kepada Yesus? Dia adalah janji perjanjian yang lebih baik dan harapan yang lebih baik daripada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari saya menutupkan renungan pada hari ini dengan membacakan doa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus, terima kasih karena sentiasa hidup untuk mendoakan kami, memandangkan kami telah memilih untuk mempercayai-Mu ya Tuhan. Tolong selesaikan kerja menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Amin.